Kita mulai lagi ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Firdaus Santosa dengan NIM 200110022 selaku moderator akan mempresentasikan tentang pertanian berkelanjutan yang berjudul, dilanjut slide-nya, crop protection atau perlindungan tanaman. Sebelum saya mulai presentasinya, saya akan membacakan tentang nama-nama anggotanya. Boleh di slide lagi. Yang pertama dengan Adam Jamaluddin dengan NIM 200110001. Atas nama saya sendiri, Azhar Firdaus 200110022. Ada Patan Naufaldi dengan 200110052. Ada Muhammad Fadli Ilyas dengan NIM 200110035. Nela Puja Astuti dengan 200110013. Teti Nurjana dengan 200110047. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, serta hasil penelitian. Yang pertama ada abstrak, akan dijelaskan langsung oleh Teti, mangga. Banyak sistem pendukung keputusan DSS telah dikembangkan untuk mengelola penyakit busuk daun kentang yang disebabkan oleh Phytophthora infestes, tetapi sebagian besar membutuhkan peralatan canggih dan bukan alternatif realistis bagi petani skala kecil di negara berpenghasilan rendah. Penelitian ini mengevaluasi alat pendukung keputusan genggam sederhana HHDST yang terdiri dari piringan dengan 3 lingkaran kesestrian, 2 di antaranya mewakili faktor yang mendorong epidemi penyakit busuk daun, dan yang ketiga memberikan rekomendasi semprotan. HHDST dibandingkan dengan semprotan fungisida yang digunakan secara lokal dalam 3 percobaan di Peru dan dalam 6 percobaan di Ekuador. Di dalam alat tersebut telah sedikit didomestikasi dalam 2 percobaan tambahan di Peru. HHDST dibandingkan dengan praktik lokal, penyemprotan kalender, dan 2 DSS lainnya. Di regimen HHDST dan semprotan lokal, keduanya memberikan pengendalian penyakit yang relatif baik dalam semua kasus, namun HHDST lebih efektif dengan kultivar yang sangat rentan baik di Ekuador dan Peru. HHDST juga memiliki jumlah semprotan yang sama atau lebih rendah per musim dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah berdasarkan hasil bagi dampak lingkungan itu dari praktik lokal. HHDST adalah alat yang dapat membantu petani miskin sumber daya meningkatkan pengelolaan penyakit busuk daun kentang berdasarkan hasil bagi dampak lingkungan (EIQ) daripada penyakit lokal. Nah, di sini ada pendahuluan penyakit busuk daun leaf blight yang disebabkan oleh Phytophthora infestes adalah salah satu kendala yang paling penting untuk produksi kentang di seluruh dunia. Di Andes, LP bisa sangat sulit untuk dikelola karena kondisi iklim tropis dataran tinggi dengan pola cuaca yang semakin tidak terduga dan produksi kentang sepanjang tahun. Selain itu, fungisida biasanya
tidak dikelola secara optimal oleh petani Andes skala kecil karena kurangnya pengetahuan tentang beberapa aspek manajemen penyakit termasuk diagnosis penyakit dan perbedaan khasiat fungisida yang tersedia. Di negara-negara kaya, sistem pendukung keputusan komputerisasi DSS yang canggih biasanya digunakan untuk membantu petani dalam membuat keputusan tentang aplikasi fungisida untuk pengendalian penyakit busuk daun. Namun sistem peramalan ini umumnya tidak digunakan di negara penghasilan rendah dan menengah atau selanjutnya disebut negara berpenghasilan rendah karena memerlukan pengetahuan khusus dan atau peralatan canggih yang tidak tersedia bagi petani miskin sumber. Selama pengembalian materi untuk Sekolah Lapang Petani PSS International Potation Center CIP dan para mitra membuat sebuah alat pendukung keputusan genggam HHDST yang membantu petani miskin sumber daya meningkatkan pengelolaan penyakit busuk daun. Maksud asli dan alat ini adalah heuristik. Diharapkan dengan menggunakan dalam sesi pelatihan, petani menjadi lebih sadar akan faktor-faktor yang perlu mereka pertimbangkan dalam memutuskan kapan dan apa yang harus disemprotkan untuk manajemen penyakit busuk daun. Tujuan khusus dari penelitian yang dilaporkan di sini adalah untuk mengevaluasi kemajuan HDST dalam ujian coba lapangan untuk mengendalikan penyakit busuk daun kentang, jumlah semprot per musim, dan dampak lingkungan. Uji coba dilakukan di daerah penanaman kentang penting di Peru dan Ekuador. Boleh dilanjut, Teh Teti. Selanjutnya ada bahan dan metode. Yang pertama, desain HHDST. HHDST terdiri dari 3 piringan yang terbuat dari karton berlapis plastik. Boleh dilihat ya, di sebelah kanan ada gambarnya. Terus setiap disk memiliki warna latar belakang yang berbeda dan memiliki kelas resistensi. BOS merah sama dengan rentan, kuning sama dengan cukup tahan, hijau sama dengan resist. Berdasarkan skala kerentanan 0 hingga 9 diusulkan oleh UN dan Forbes 2009, di mana peningkatan kerentanan diwakili oleh angka menaik dengan 9 mewakili kerentanan tinggi. Selanjutnya di dalam setiap piringan ada 2 lingkaran yang berputar, satu untuk jumlah hari hujan sejak penyemprotan terakhir dan satu lagi untuk jumlah hari sejak aplikasi fungisida terakhir. Memutar lingkaran memberikan tingkat faktor yang berbeda dikuantifikasi dengan angka dan setiap kombinasi tingkat menghasilkan rekomendasi semprotan. Yang diberikan di tengah lingkaran nilai tingkat faktor dan rekomendasi yang sesuai berbeda untuk diswarna berbeda sehingga menghasilkan integrasi faktor lingkungan manajemen dan resistensi host dalam pengendalian penyakit busuk daun. Boleh dilanjut, Teh? Yang kedua, untuk HHDST yang digunakan di Peru, angka-angka terkait dengan tingkat faktor yang berbeda ditetapkan melalui proses elisitasi ahli dalam lokakarya yang melibatkan penelitian dari CIP dan lembaga mitra penyuluhan dan pertanian. Cesares et al. 2008. Ini proses etisitasi ahli dilanjutkan di Ekuador dan beberapa nilai dimodifikasi untuk digunakan di negara itu. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada tabel di sini bisa dilihat dari hari hujan, waktu sejak aplikasi fungsi terakhir. Di sini ada penjelasannya, bisa dilihat sendiri. Boleh di next, Teh Teti.
Baik, baik untuk selanjutnya izin untuk menjelaskan. Nama saya Adam Zamaludin, NIM 200111001. Yang kedua ada desain dan manajemen uji coba lapangan. Eksperimen lapangan yang dilakukan di Peru meliputi yang pertama 3 eksperimen yang dirancang untuk membandingkan HHDST dan praktik petani lokal untuk variabel respon yang dijelaskan di atas. Yang kedua, 2 eksperimen dirancang untuk membandingkan HHDST dengan 2 DSS penyakit busuk daun yang diterbitkan. Simkes atau Grunwald dan kawan-kawan tahun 2002 dan lainnya berdasarkan akumulasi ambang batas curah hujan menurut Kroman dan kawan-kawan tahun 2009, jadwal penyemprotan kalender dan praktik lokal. 3 uji coba pertama dilaksanakan di lahan petani dan dikelola oleh petani yang telah mendapatkan pelatihan dari peneliti CIP. Dua percobaan terakhir dilaksanakan oleh peneliti CIP di Ekuador. 6 percobaan dirancang untuk membandingkan versi HHDST yang diadaptasi dengan praktik lokal. Dalam semua percobaan, penanaman, pemupukan, penimbunan, penyimpangan, dan pengendalian serangga dilakukan sesuai dengan praktik lokal. Seragam untuk semua perlakuan dalam percobaan untuk mengurangi gangguan antar petak sebidang tanah seluas 1 meter ditanami oat atau Avena sativa di sekitar setiap plot di semua percobaan. Kontrol yang tidak diobati tidak digunakan dalam eksperimen yang membandingkan HHDST dengan praktik lokal. Beberapa di antaranya dilakukan dengan petani di lahan mereka atau bersama-sama dengan petani. Penyakit busuk dan selalu dikendalikan dengan fungisida di area produksi ini, dan keberatan kontrol yang tidak diobati dengan demikian hanya memiliki nilai komparatif yang kecil bagi petani. Selain itu, banyak petani tidak menghargai tingginya tingkat inokulum yang dihasilkan dalam kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Dan yang ketiga ada pramuka lapangan di aplikasi. Sebelum saya menjelaskan, di samping ada kolom yang menjelaskan di Peru formulasi termasuk Picodile ditambah Promacrab, Sinoxanil ditambah Mansokeb, Dimetomorph ditambah Mancozeb atau Improvalicab ditambah Propineb digunakan, sementara di Ekuador formulasi mengandung mandikromid. Yang pertama ada mandikromid, kedua ada dimentomorph, ketiga ada Promacrab, keempat ada Cimoxanil ditambah Mansokeb atau Metalaxyl. Nah, di Peru, plot dengan kultivar rentan cukup tahan dievaluasi setiap 7, 9, dan 11 hari masing-masing. Di Ekuador, plot dengan kultivar rentan dievaluasi setiap 4 atau 7 hari. Sedangkan plot dengan kultivar cukup tahan dinilai setiap 5 atau 11 hari dan 7 atau 14 hari. Dengan periode evaluasi yang lebih pendek digunakan saat evaluasi sebelumnya. Dalam semua percobaan, fungisida
daun diaplikasikan sampai run off dengan semprotan knapsack 20 liter yang dioperasikan dengan luas. Tutup aliran konstan atau CV valve R15 sampai dengan 16 SY gate Sebastian FL. Digunakan dengan nozzle kerucut berongga dengan lubang keluar 0,8 atau 1,2 mm. Untuk semua perlakuan, termasuk kontrol dalam percobaan 4 dan 5, aplikasi fungisida awal dilakukan pada 80% kemunculan tanaman dan sejak tanggal tersebut. Semua aplikasi fungisida berikut didasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh rezim penyemprotan. Misalnya HDSE, SIMKAS, dan praktik lokal. Pada varietas yang rentan, aplikasi fungisida pertama dilakukan dengan fungisida sistemik atau translaminar. Dengan varietas yang cukup tahan atau aplikasi fungisida pertama di kedua negara umumnya dilakukan dengan fungisida kontak. Propionate, chlorothalonil, mancozeb, copper hydroxide, copper oxychloride, Captan atau polpet. Sebagai pengecualian, dipotasium fosfonat yang bersifat sistemik kadang-kadang digunakan sebagai semprotan pertama pada varietas tahan dan agak tahan di kedua negara. Aplikasi selanjutnya ditentukan oleh berbagai rezim semprotan. Waktu penyemprotan dan pemilihan fungisida untuk HHDST dipandu oleh alat seperti yang dijelaskan. Sementara dengan praktik lokal, waktu dan pemilihan telah ditentukan sebagai percobaan berdasarkan yang paling umum praktik lokal. Untuk SIMKAS, fungisida kontak chlorothalonil diterapkan setelah 30, 35, dan 40 unit penyakit busuk daun masing-masing untuk varietas rentan. Tahan sedang dan tahan untuk DDS berdasarkan akumulasi curah hujan menurut Kroman dan kawan-kawan pada tahun 2009. Fungisida diaplikasikan setelah curah hujan 20, 30, dan 40 mm. Penyemprotan kalender terdiri dari penyemprotan mingguan, fungisida kontak dengan kultivar, tahan dan agak tahan. Fungisida kontak bergantian dengan fungisida sistemik dalam kasus kultivar rentan. Pemilihan aplikasi fungisida dalam perlakuan HDST dilakukan oleh staf teknis yang dilatih oleh peneliti CIP. Perlakuan HDST menggunakan dosis yang direkomendasikan pabrik dan volume suspensi fungisida yang diterapkan pada setiap plot diukur untuk menghitung dosis dalam gram atau liter bahan aktif per hektar are. Informasi ini digunakan untuk menghitung L dijelaskan di bawah ini. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya dan dipresentasikan. Nama saya Patano Paderipan dengan NIM 200110052. Oke, next selanjutnya Teti. Ya itu ya. Penilaian variabel respon dan analisis data. Dalam percobaan di Peru, presentasi total luas daun dengan gejala penyakit busuk, daun present infeksi dicatat untuk setiap plot pada interval 7 hingga 11 hari. Mulai 18-30 hari setelah tanam dengan total 11-12 penilaian percobaan. Di Ekuador, persen infeksi dicatat untuk setiap plot pada
pada interval 7 hari dimulai pada 30-40 hari setelah tanam dengan total 8 sampai 15 penilaian untuk setiap percobaan. Persen infeksi digunakan untuk menghitung Raoul Page. Dampak lingkungan per hektar setiap pelakuan diukur dengan menggunakan nilai-nilai bagi hasil. EQ. Mempertimbangkan efek akumulasi pestisida pada pekerja pertanian dan konsumen, serta pada lingkungan perairan dan darat untuk sistem produksi kentang Peru dan Ekuador. Mengingat kesamaan percobaan data dianalisis dalam 3 meta-analisis MA yang ditunjukkan untuk menilai efek pengobatan HHDST, praktik lokal atau pendekatan manajemen fungisida lainnya, dan di tingkat eksistensi kultiva pada pengendalian penyakit berdasarkan RAUDPC L dan jumlah semprotan per musim. Dalam semua kasus, data mentah tersedia sehingga data peserta individu digunakan di MA. Next, nanti. Untuk mengevaluasi kemajuan HDST relatif terhadap praktik lokal, model efek campuran berikut digunakan di MA. X angka pangkat IJK sama dengan U tambah T angka pangkat I tambah L angka pangkat J tambah kurung tutup TR kurung buka angka pangkat IJ tambah A angka pangkat K tambah E angka pangkat IJK. Satu, di mana X angka pangkat IJK adalah pengamatan untuk pengobatan I dengan tingkat resisten J. Dengan tingkat resisten J. Dalam percobaan K, U adalah intercept umum di semua eksperimen. T adalah efek pengobatan, J adalah efek dari tingkat resisten. TR, IJ adalah efek dari interaksi antara pengobatan I dan tingkat resisten. JAK adalah efek acak dari percobaan. Parameternya EIJK adalah kesalahan residual untuk perawatan dan tingkat resisten J percobaan K. Seperti disebutkan di atas, pengacakan dibatasi oleh penggunaan blok dalam eksperimen ini. Tetapi penambahan istilah blok acak ke model menyebabkan masalah singularitas karena parameterisasi yang berlebihan. Untuk alasan ini, istilah blok dijatuhkan dari model. Model yang sama digunakan untuk membandingkan HHDST dengan 2 DSS di Peru. Next, Teti. Punten, Teti. Next. Punten. Ininya hasil. Next lagi. Data mentah dari 3 variabel respon yang akan dinilai RAUDPC, jumlah semprotan fungisida, dan dampak lingkungan EL. Semuanya condong ke angka yang lebih tinggi dengan koefisien kemiringan masing-masing 3,03, 0,67 dan 1,10. Gambar 2. Penulis menemukan rekomendasi untuk penerimaan sweetness mulai dari
plus min 0 dibagi 0,5 kurung tutup Webster dan Oliver, 2007 kurung buka. Oke, plus min 2 dibagi 0 kurung tutup Tochim dan Donei 2006, George dan Malay 2010 kurung buka. Karena distribusi data mentah untuk jumlah semprotan fungisida dan L berada dalam kisaran ini. Hanya data untuk LAUDPC yang dirubah. Beberapa transformasi dinilai untuk LAUDPC. Dalam kisaran ini hanya data untuk LAUDPC yang diubah. Beberapa transformasi dinilai untuk LAUDPC termasuk log normal, logik, dan transformasi ladder of power dari Turki yang terakhir ditemukan untuk memberikan perkiraan terbalik dari distribusi normal dengan koefisien kemiringan yang dihasilkan dari 0,05 gambar 2. Next, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan dengan nama Nela Puja Astuti, NIM 2001100013. Untuk hasil pertama ada perbandingan HADST dengan praktik lokal. Penilaian visual dari data yang diplot menunjukkan bahwa baik HADST dan praktik lokal umumnya secara efektif mengendalikan penyakit busuk daun baik di Ekuador maupun di Peru. Penilaian visual tersebut ditampilkan pada gambar 3 di samping. Namun, penilaian visual juga menunjukkan efek yang jelas dari negara, terutama dengan jumlah semprotan fungisida, dan untuk alasan ini, data dianalisis secara terpisah untuk setiap negara. Berdasarkan RAUDPC, hanya varietas rentan yang menunjukkan beberapa tingkat kerusakan penyakit, dan di kedua negara, penyakit lebih tinggi dengan praktik lokal. Efek pengobatan secara keseluruhan hanya signifikan, yaitu P kurang dari 0,05 untuk Peru, tetapi perbandingan berpasangan spesifik dari HADST dan praktik lokal sangat signifikan untuk varietas rentan di Peru dan Ekuador. Pengaruh tingkat resistensi dan perlakuan dengan interaksi resistensi sangat signifikan di kedua negara. Next. Pengaruh perlakuan dan tingkat resistensi inang pada jumlah semprotan fungisida lebih terasa di Peru. Meskipun kedua faktor utama dan interaksinya sangat signifikan di kedua negara. Jumlah semprotan adalah variabel yang menunjukkan perbedaan terbesar antar negara. Di Peru, praktik lokal secara konsisten menghasilkan lebih banyak semprotan. Sementara di Ekuador, HADST menghasilkan lebih banyak semprotan untuk kultivar yang rentan. Ini tidak terjadi pada EI atau dampak lingkungan, di mana pengobatan dan tingkat resistensi menyebabkan pola yang sama di kedua negara. Dalam semua kasus, praktik lokal menghasilkan EI yang lebih besar daripada HADST, disebabkan oleh meningkatnya jumlah semprotan atau oleh pilihan fungisida. Kedua efek utama sangat signifikan, sedangkan interaksi hanya signifikan pada P kurang dari 0,05. Next. Hasil yang kedua ada perbandingan HADST dengan pendekatan pengelolaan fungisida lainnya di Peru. Secara keseluruhan, kinerja HADST secara umum juga dan seringkali lebih baik daripada dua DSS lainnya untuk penekanan penyakit, meminimalkan jumlah semprotan dan EI atau dampak lingkungan. Ketiga DSS tersebut bekerja sama dengan praktik lokal dan semprotan kalender untuk ketiga variabel respons, kecuali untuk jumlah respon semprotan fungisida yang digunakan pada kultivar tahan yang jelas lebih rendah menggunakan salah satu dari 3 DSS. Simcast secara konsisten memiliki dampak lingkungan tertinggi dari semua pendekatan. Next.
kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri ya. Dalam konteks pertanian yang miskin sumber daya, nilai HDST-nya tampaknya baik untuk manajemen penyakit busuk daun maupun pelatihan. Disket tersebut tidak mahal dan bahkan dapat disediakan oleh LSM atau perusahaan agrokimia. Manfaat tambahan apapun bagi petani yang dihasilkan dari penggunaan disk tidak akan dikenakan biaya. Selanjutnya, penggunaan disk memerlukan beberapa pemahaman dasar tentang epidemiologi dan akan memperkuat praktik mengintegrasikan beberapa faktor yang mendorong keparahan penyakit sehingga memenuhi tujuan awal alat tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak yang kurang dan tidak memahami, dimaklumkan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Lanjut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.